Dari pihak Matanjar ini akan balas dendam kepada keluarga Hasan. Matanjar ini guru silat, nggak mungkin nggak bisa melukai Hasan gitu. Jadi Matanjar tidak sempat mengeluarkan celurit. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar, sabetan berapa kali sama saya itu tuh. Hasan menyerang duluan yang kabarnya loncat dari motor langsung membabi buta, merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu atau kekerasan gitu. Jadi dia pulang dulu, ambil celurit dulu. Hasan pasti udah merencanakan penyerangan dan strategi untuk mengalahkan Matanjar. Nah, walaupun dia menantang Carok, mungkin belum tentu dia ingin menghabisi Hasan. Mungkin 10 orang ini siap-siap nanti kalau salah satu dari kita udah kalah untuk langsung ke rumah sakit. Nah, bisa jadi kayak gitu. Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya itu tumbang. Polisi kekeh tetap penjarain Hasan seumur hidup. Ini pembunuhan berencana. Waduh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lichku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update tentang kasus Hasan dan Wardi ya. Nah, kabarnya polisi tetap akan menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Hasan dan Wardi. Karena gara apa? Gara-gara diduga ini memang pembunuhan berencana. Emang direncanain sama Hasan. Aduh, ini kok bisa kayak gitu? Dan apakah dari pihak Matanjar ini akan balas dendam kepada keluarga Hasan? Aduh, ini juga kaget banget guys. Jadi kita bahas aja cepet-cepet ya tentang update terbaru ini guys. Jadi seperti yang kalian tahu ya, bahwa pasal yang akan dikenakan oleh Hasan ini ada dua. Dugaannya tuh 338, yaitu pembunuhan spontanitas, atau 340 KUHP, di mana pembunuhan berencana. Ini setara Pak Sambo, setara kasusnya Sambo nih, 340 pembunuhan berencana, di mana ini akan jadi penjara seumur hidup, bahkan bisa jadi hukuman mati. Tapi banyak netizen yang nggak terima gitu. Masa Pak Hasan membela diri dijatuhi hukuman seumur hidup? Orang-orang pengeroyok lainnya yang kabur dan yang menyerang Hasan ini gimana nasibnya? Kok nggak dijadiin tersangka juga? Nah, itu juga pertanyaan kita semua ya. Kan mereka ada niatan untuk mengeroyok korban Hasan ini. Kok nggak dikasih hukuman juga nih? Nah, itu pertanyaan kita semua ya. Dan di manakah orang yang diampuni oleh Hasan? Kenapa tidak mau cerita ke sosial media? Kan dia saksi kuncinya nih ya. Dia pasti tahu apa yang diperintahkan Matanjar sebelumnya. Jadi kan ada yang ngerekam video nih dari pihaknya Matanjar, ada yang ngerekam video, ada yang 10 orang tuh udah siap-siap bawa celurit, dan ada yang kabur. Nah, berarti kan udah ada instruksi sebelumnya dari Matanjar. Nanti saya akan ada Carok sama si Hasan, kalian semua siap-siap ya. Ketika saya terdesak, kalian semua maju. Nah, apakah ada perintah seperti itu? Atau perintah Matanjar sendiri bilang, ini pertarungan saya, kalian diam aja karena saya pasti menang. Nah, ketika Matanjar kalah, malah mereka ini yang secara inisiatif menyerang si Hasan gitu. Nah, ini saksi kunci ini harus memberikan keterangan nih, karena jadinya kita ada suuzon kemana-mana gitu, simpang siur gitu. Bahkan juga ada sobat Lichku yang mengatakan negara ini tuh memang udah negara hukum kan. Jadi nggak adil banget Hasan dan Wardi ini masuk penjara dengan hukuman seumur hidup gitu. Karena niatan membunuh itu ada dari dua belah pihak gitu. Matanjar ada niatan membunuh, Hasan juga ada niatan membunuh gitu. Tapi di sini bilang kalau dipikir-pikir niat yang membunuh itu justru Matanjar, karena pada saat Matanjar menantang Hasan, dia cuman berdua sama adiknya gitu. Tapi setelah Hasan pulang dan sampai ke lokasi kejadian, Matanjar bukan hanya berdua, tapi 10 orang. Dia berniat mau mengeroyok Hasan. Pengeroyokan kayak gitu bukan adat dan tradisi Madura. Nah, ini adalah satu komentar dari netizen ya gitu. Nah, tapi ada juga ini komentar yang bagus nih. Dia mengatakan kasus ini tuh mengherankan banget. Kenapa? Karena Carok itu kan minimal banget nih. Hasan itu mengalami satu robekan baju di depannya. Jika dia itu kebal senjata ya, kan kabarnya ada Hasan ini kebal senjata. Masa lawan 10 orang nggak ada luka sama sekali gitu. Dan Matanjar ini guru silat, nggak mungkin nggak bisa melukai Hasan gitu. Jadi amat mustahil jika dia tidak berhasil melayangkan satu bacokan ke baju Hasan. Hasan nggak mengalami luka ataupun bajunya di bagian depan tidak ada sobekan karena celurit. Berapa kemungkinannya? Yang pertama itu Hasan ilmu silatnya amat lihai, sehingga seorang guru silat pun nggak mampu menyerangkan satu bacokan ke baju Hasan. Nah, apakah Hasan selihai itu silatnya? Lalu yang kedua adalah Matanjar tidak sempat mengeluarkan celurit yang langsung dibacok bertubi-tubi dengan Hasan. Dan Hasan pun keterangannya ya, nanti kita bahas keterangannya di belakang, bahwa dia memang menyerang duluan ke Matanjar gitu. Yang ketiga adalah Matanjar memang tidak membawa celurit. Mungkin celuritnya lagi ditaruh, kalau udah Hasan datang, mereka bersiap-siap baru akan bertarung bersama-sama gitu. Yang keempat adalah celurit Matanjar itu terlepas saat mereka berduel. Nah, dari 4 kemungkinan ini yang dikatakan oleh netizen, diharapkan tim penyidik
itu juga bisa menentukan poin-poin apa yang bisa menguntungkan dari Hasan dan Wardi gitu. Dari keterangan Hasan yang ini ya. Jadi dari 10 orang, itu semua Sudah siap senjata semua. Udah siap senjata 10 orang. Nyerang juga artinya. Yang 5 yang nyerang. 5 nyerang. Oke. Yang ikut carok itu. Ini yang nyerang duluan. Yang nyerang duluan berarti Pak Hasan. Iya, belakangnya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Nah, itu salah satu omongannya di awal bahwa yang menyerang ini Hasan gitu. Jadi makanya ini salah satu pertimbangan polisi, oh memang Hasan ini menyerang duluan. Kita nggak tahu nih, pada saat tersebut memang ada 10 orang udah bawa senjata, tapi kita tidak tahu Matanjar ini udah bersiap berduel atau ada ngomong-ngomongnya dulu nih gitu. Kalau dari komentar netizen ada yang bilang kronologisnya jelas dan diakui sama Hasan ya. Belum berhenti di lokasi, secepat kilat dia loncat dari motor. Gambarannya Hasan ini langsung membabi buta gitu. Sat, gitu. Menyabet target utama si Matanjar. Lumpuh si Matanjar, karena yang lain kaget, mungkin ada 5 orang yang langsung kabur gitu karena mungkin melihat Hasan udah membabi buta. Nah, kalau kita bayangkan omongan Sobat Let's Go yang tadi, nah ketika Matanjar mungkin tidak siap dengan pertarungan itu, menurut Let's Go memang Hasan bersalah gitu, karena Carok ini kan mungkin sebelum Carok harus ada diskusi dulu gitu, maaf-maafan dulu, siapa tahu sebelum Carok nih bisa berdiskusi terus tidak jadi Carok, minta maaf gitu, atau ada persiapan seperti silat sebelum Carok akan 1 lawan 1, nah ancang-ancang dulu, nah gitu. Tapi kalau kemungkinan yang awal si Hasan menyerang duluan, yang kabarnya loncat dari motor langsung membabi buta, menurut Let's Go di sana poin Hasan itu minus karena memang penyerangan dilakukan pertama kali oleh Hasan. Kemungkinan besar Hasan akan dijatuhi hukuman berat. Tapi juga ada yang bilang, seperti ini yang membela Hasan. Hasan menang strategi. Hasan menyerang Matanjar di saat Matanjar belum siap gitu. Itu yang membuat kelompok Matanjar banyak yang kabur. Nah, karena melihat bosnya yang kena. Selain itu, 2 saudara Hasan dan Hardi lihai dalam counter attack. Gitu. Maksudnya mungkin Wardi ya, Hasan dan Wardi lihai dalam counter attack. Gila, ini kok jadi game ya. Di saat diserang, mundur sedikit, setelah itu langsung menyerang di saat lawan belum siap dalam bertahan gitu. Fight tidak harus siapa yang lebih kuat atau jago. Mental dan otak sangat berperan dalam sebuah fight gitu. Tapi kalau fightnya tidak sampai menghabisi nyawa ya. Tapi kalau udah menghabisi nyawanya kan berbeda lagi gitu. Bahkan ada yang menyalahkan keduanya. Dia mengatakan bahwa saya nggak mendukung pembunuhan dan memang Hasan harus dihukum gitu. Semua yang di sana adalah pelaku. Semuanya berencana. Sama-sama punya niat membunuh. Itu pun dari Hasan maupun Matanjar. Nah, kenapa Hasan bisa diduga pembunuhan berencana? Karena dia sempat pulang dulu. Gitu. Kalau kamu berani, ayo kita carok. Nah, jadi Hasan ini pulang dulu, mempersiapkan dirinya. Nah, mempersiapkan dirinya ini yang menjadi poin dari kepolisian bahwa dia udah siap atau merencanakan untuk melakukan pembunuhan gitu atau kekerasan gitu. Jadi dia pulang dulu, ambil celurit dulu, gitu. Bahkan dia pamit ke ibunya, doakan saya gitu. Dan dia berangkat ke tempat kejadian gitu. Nah, mungkin ini salah satu jadi pertimbangan penyidik bahwa waktu dia ngambil celurit, di kendaraan, waktu dia pulang, kan pasti di imajinasinya dia udah terpikir pertarungan seperti apa yang akan dia lakukan. Nah, ketika saya sampai, saya harus apa nih gitu. Ketika diserang, saya harus apa nih gitu. Hal tersebut yang menjadi poin mungkin tim penyidik menetapkan ini adalah pembunuhan berencana. Karena Hasan pasti udah merencanakan penyerangan dan strategi untuk mengalahkan Matanjar. Nah, jadi kalau ada 2 pertimbangan ini, menurut Let's Go yang diceritakan bahwa Hasan lompat duluan dari motor, menyerang, membabi buta, mungkin wajar terjadi jika kawanan Matanjar ini menyerang Hasan gitu. Karena perjanjiannya kan mungkin carok 1 lawan 1, tapi belum ada omongan apa-apa, udah langsung serang menyerang gitu. Jadinya makanya refleks dari geng Matanjar ini menyerang Hasan gitu. Apakah saksi kunci di persidangan nanti bisa meringankan Hasan atau malah memberatkan Hasan gitu? Iya bener tuh, Hasan kita memang bawa senjata semua, tapi kan kita tidak menyakiti orang. Kita cuman siap-siap nongkrong-nongkrong aja. Tiba-tiba Hasan datang langsung menyerang Matanjar sampai terluka parah. Kaget dong. Kita mencoba menyelamatkan Matanjar gitu. Begitu pula dengan Wardi. Wardi juga akan mengatakan hal yang sama gitu. Saya ngelihat kakak saya akan dihabisi oleh 3 orang yang akan menyerangnya, ya saya bantu dong. Gitu. Pihak kepolisian gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya.
Telepon abang tuh maksudnya untuk tujuannya? Suruh telepon kepada desa dengan kepolisian. Lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan sudah mau menyerahkan diri. Di jalan udah Mau menyerahkan cari kakak diri. Itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepada desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Udah bingung. Mau kemana lebih baik Kalut lah ya. menyerahkan diri ya, menyerahkan diri lebih baik gitu. Biar Sedangkan di hukum. rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa. Mungkin ini menjadi salah satu poin plus juga untuk Hasan dan Wardi. Ini bisa dijadikan pertimbangan dari pihak kepolisian bahwa memang sudah ada niatan dari tersangka untuk menyelamatkan para korban, bahkan menyerahkan diri gitu. Wardi serta Hasan ini sangat takut akan keluarganya di Madura sekarang gitu, di desa di tempat tinggal mereka ya. Karena takutnya dari pihak-pihak Matanjar akan membalas dendam gitu. Ketakutan hal itu terjadi. Bingung ya gitu. Di satu sisi kemarin Lesku kira Hasan dan juga Wardi ini adalah memang orang yang membela diri gitu. Tapi ketika ada teori-teori di mana Hasan menyerang membabi buta Matanjar saat Matanjar nggak siap, nah itu lain cerita. Kepolisian pun bisa menggunakan kesaksian tersebut untuk menjerat Hasan dan Wardi itu menjadi penjara seumur hidup. Lain cerita ketika Hasan itu ditempeleng di lokasi kejadian, nah di sana Hasan langsung melayangkan celurit. Mungkin di sana pasal 338 ya, yaitu pembunuhan spontan gitu. Tapi karena pulang dulu, ambil celurit dulu, mungkin memikirkan strategi yang akan digunakan saat carok. Nah, itu pasti akan digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut Hasan dan Wardi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Wah, gila guys. Jadi ini menurut kalian gimana nih ya? Walaupun dia menantang carok, mungkin belum tentu dia ingin menghabisi Hasan sampai meninggal dunia gitu. Mungkin dia ingin bertarung tapi sampai luka parah doang gitu. Dia punya 10 orang gitu. Mungkin 10 orang ini siap-siap nanti kalau salah satu dari kita udah kalah, jadi 10 orang ini bisa menggotong mereka berdua, salah satu dari mereka berdua, untuk langsung ke rumah sakit. Nah, bisa jadi kayak gitu. Mungkin Matanjar juga nggak tahu bahwa Hasan datang cuman berdua. Nah, mungkin dia takutnya Hasan ini datang berapa geng, itu 10 orang juga gitu. Makanya dia siap-siapin 10 orang, takutnya duelnya tuh terganggu gitu. Kita harus menunggu saksi kunci ini keluar dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, guys. Aduh, itu teori-teori yang di kepala Let's Go nih, apa yang terjadi sebenarnya ini gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.